Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak tentang keputusan Ansor Banser Cabang Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang telah memutuskan untuk tidak hadir di setiap kegiatan yang dimana di situ dihadiri oleh habaib. Sahabat muslim dimanapun berada, ini merupakan suatu tindakan yang sangat hebat dan tepat. Karena apa? PJ Ansor Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini melakukan ketegasan karena ada unsur penghinaan atau pelecehan dari salah satu muhibbin kepada Ketua Umum PBNU. Semacam itu. Kenapa ini penting dilakukan? Muhibbin atau pengikut habaib ini emangnya ada kepentingan apa di NU? Dalam arti, apa pentingnya dia di NU sampai bisa melecehkan Ketua Umum PBNU? Padahal sebenarnya dia adalah orang NU. Kalau muhibbin ini punya niat membela habaib, emangnya habaib itu siapa di NU? Di NU habaib itu tidak punya kepentingan apa-apa kecuali hanya menyelinap. Karena apa? Sebenarnya habaib di NU itu adalah untuk mengobrak-abrik Nahdlatul Ulama pada real kenyataannya. Sehingga pantas kalau PJ Ansor Kabupaten Kendal, Jawa Tengah melakukan sikap tegas dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi muhibbin yang bersangkutan. Rentetan panjangnya gimana? Kita harus paham, terutama pemuda Ansor, bahwa habaib itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di NU. Sekali lagi, habaib di NU itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, artinya tidak penting. Kenapa? Cucu Nabi bukan. Bagi pemuda ini harus tanggap bahwa habaib itu bukan cucu Nabi, tapi cucu Yahudi. Ini ada real, bukti real, sesuai tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bagi pemuda Ansor yang tanggap, kalau pemuda harusnya tanggap. Karena apa? Sudah berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian filologi dan kajian ilmiah tes DNA. Ini sudah hujjah yang mutlak. Kalau ingin menolak, ini perlu belajar lagi. Bagi pemuda, kecuali yang sepuh-sepuh, ulama-ulama yang sepuh, itu memang nol terhadap ilmu pengetahuan. Itu jujur saja itu. Sehingga mereka sulit mengambil sikap semacam itu. Atau mungkin mereka yang sepuh-sepuh itu bagian dari habaib, mungkin besan, mungkin punya hubungan bisnis dan lain-lain. Saya kira itu unsurnya. Jadi kita kembali terhadap PJ Ansor Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Sekali lagi, habaib di NU bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tidak dibutuhkan. Karena apa? Yang lebih hebat dari habaib di NU itu mutlak ulama-ulama Nusantara. Sudah itu, tidak perlu dibahas, sudah final. Karena apa? Terbukti habaib bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yahudi. Kalau cucu Yahudi anak buahnya, muhibbinnya, menghina terhadap ulama NU, ini karena sudah didikan mereka untuk menghancurkan NU. Kalau menurut pandangan saya, contoh misalnya Habib Lutfi, misalnya Habib Lutfi masuk di Jatman sebagai ketua Jatman, padahal beliau ini adalah seorang wali terkenalnya ya. Tapi kenyataannya Habib Lutfi menyelewengkan sejarah NU. Pernah menyatakan bahwa gurunya Mbah Hasyim di Arab menyampaikan yang bisa mendirikan NU itu ada dua. Satu, Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan. Yang kedua yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, ini kan menyamakan derajat dari pendiri NU yaitu Syekhona Khalil Bangkalan disamakan dengan Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan. Ini kan konyol. Itu contoh yang dilakukan oleh Habib Lutfi terhadap pembelokan sejarah. Akhirnya dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari kowe baliyo. Iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Ada lagi pembelokan sejarah NU bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Ini kan konyol. Seakan-akan habaib itu ada cangkokan terhadap berdirinya Nahdlatul Ulama. Padahal ulama-ulama Nusantara Gusmus menegaskan bahwa NU ini adalah buah karya ulama-ulama Nusantara. Dan juga Habib Lutfi di Jatman ini merubah sejarah Jatman. Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau. Sudah di atas 20 tahun. Ngoten niku. Pemiloan sudah sampai 20 tahun ya. Bahkan sekarang Habib Lutfi berpidato semua tarekoh itu derajatnya di bawah alawiyah katanya sekarang. Itu merubah sejarah Jatman. Bukan hanya itu, juga merubah istilah-istilah kepengurusan di Jatman. Kenapa itu bisa terjadi? terus ketika di Habib Lutfi merubah istilah. Jadi Mbah Muslih Meranggen itu kasih NU ada mustasar, ada suriah, ada tanfidiyah, ada awan. Di Thariqat ada mustafat, ifadiyah, imdoiyah, imdadiyah. Itu di Jatmi dulu ada kayak gitu. Lah semenjak dipegang Habib istilah mustafat diganti majelis ifta. Biyen pun tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih majelis ifta. Majelis ifta itu ranahnya fuqaha bukan sufi. Sufi itu faidul barokat itu. Pak Diwal Irsyad sufi itu. Lah, jadi ketua sidang pun kerwet kali kali terus nelpon Habib Lutfi nyebut lah kalau wong menang nang Habib Lutfi kok. Sangat disayangkan itu. Berarti kita Nahdlatul Ulama kecolongan beberapa langkah dari habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini. Realita ini ya, realita akal sehat. Kita kecolongan.
Kalau memang Habib Lutfi ini orang yang baik, bijakman, dan juga tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tersebut tadi, merubah sejarah Jatman, merubah istilah-istilah kepengurusan di Jatman. Dan lagi kasus beliau itu, Habib Lutfi, memalsukan makam. Apa benar ini? Kalau ini benar, apa masih percaya orang-orang NU dari ulama-ulama Nusantara, dari kaum Nahdliyin kepada Habib Lutfi? Kalau kenyataan semacam ini, masih percaya kepada Habib Lutfi untuk mengurusi NU, itu berarti kita kena musibah besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo sadar, bangkit. Kita orang-orang NU tidak membutuhkan habaib. Karena apa? Mereka bukan cucu Nabi, cucu Yahudi. Juga keilmuan lebih hebat dari ulama-ulama Nusantara. Ini fakta. Fakta sudah. Karomah lebih hebat orang-orang atau ulama-ulama Nusantara. Ahli kitab, ulama Nusantara. Hafal Quran, ulama Nusantara. Jangan bilang habaib, tidak ada itu. Tuh yang perlu kita sadari semuanya. Lain dari Habib Lutfi, ada yang namanya Habib Rizik Syihab. Jejak digital tidak bisa terhapus. Beliau pernah mengatakan, si Habib Rizik, Gus Dur itu buta mata, buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib. Ini saya kira sudah familiar, semua tahu. Isu publik ini semua tahu bahwa beliau mengatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati. Gini ini, kalau masih ada yang percaya sama Habib Rizik di NU, itu berarti kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harusnya orang semacam ini kita tinggalkan jauh-jauh. Siapa Habib Rizik? Cucu Nabi bukan. Dan jelas keturunan Habib Utsman bin Yahya, semacam itu. Ideologinya sama. Jadi kalau Habib Rizik itu sudah menghina Gus Dur, yaitu mutlak haram hukumnya kita menerima di NU. Semacam itu. Malah oleh Habib Syekh diselewengkan. Habib Rizik gurunya NU. Ini sungguh nyanyian koplak kalau menurut saya. Koplak dan tidak punya etika. Koplak tidak punya etika kalau menurut pandangan saya. Jika ada nyanyian Habib Rizik gurunya NU, ini nyanyian koplak dan tidak punya etika terhadap NU. Sudah jelas dia menghina Gus Dur, melecehkan Gus Dur selaku pendiri NU, tiba-tiba menjadi gurunya NU. Bukankah ini suatu kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Habib Syekh? Habib Rizik guru NU. Jejak digital yang lain dari habaib, ada yang melarang Banser untuk menjaga gereja. Ada habaib yang melarang jangan ikut Banser, jangan ikut Ansor. Lalu bagaimana ini? Kini ini masih dipercaya. Siapa itu habaib? Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di NU. Tidak ada habib di NU. Justru lebih baik itu. Justru lebih baik. Menurut pandangan saya, sesuai dengan situasi dan kondisi.
Karena apa? Karena ajaran yang disampaikan oleh habaib kepada orang-orang Nahdiyin atau Muhibbin itu bukan pelajaran NU, bukan ilmu pengetahuan tentang NU, tapi apa? Justru doktrin-doktrin tokoh Yaman yang diberikan. Ini kan sudah kebalik, kemasukan ilmu yang tidak benar. Jadi ada penyusup yang masuk ke dalam NU. Kalau mereka itu memang ada faedahnya di NU, ya tentunya mereka itu menceritakan muassis NU, kehebatan ulama-ulama NU, dan kehebatan ulama-ulama Nusantara. Itu ajaran NU yang dimasukkan. Enggak, selama ini yang dimasukkan itu adalah ajaran-ajaran Yaman. Belum lagi Habib Taufik Assegaf yang bilang ulama yang runtang-runtung dengan umaroh itu lebih menjijikkan. Jadi ulama yang runtang-runtung dengan umaroh itu lebih menjijikkan, seperti anjing penjilat. Itu yang disampaikan beliau sampai mendapat salam teguran dari Gus Yahya Stakuf. Tolong sampaikan salam saya kepada Habib Taufik. Apa itu maksudnya ulama yang runtang-runtung dengan umaroh? Kalau Gus Muafik menjawab, kalau runtang-runtung dengan umaroh dari ulama Nusantara itu ya sudah benar untuk kepentingan umat. Karena apa? Itu presiden kita, bangsa Indonesia. Lah kalian di sini numpang nggak punya presiden. Oh, yang dibangga-banggakan aja sejarahnya Yaman. Ya sudah, pulang ke Yaman. Itu di Yaman aja mereka pendatang. Pendatang dari mana? Ya dari Jerman dan yang lainnya, karena mereka adalah Yahudi Askenazi. Itu. Ada lagi jejak digital yang sangat luar biasa. Gus Yakut itu sama apa tidak dengan iblis? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian. Loh, mereka ceramah begini ini di hadapan Muhibbin yang notabene adalah orang-orang NU. Gus Yakut itu sama tidak dengan iblis? Itu bukankah ini adalah akhlak dari orang-orang Yahudi yang ditanamkan kepada orang-orang Muhibbin yang notabene sebagai orang-orang Nahdlatul Ulama, yang artinya berarti orang-orang Nahdiyin ini sudah dicekoki, sudah diminumi oleh doktrin-doktrin untuk melawan ulama-ulama Nusantara. Ini deal. Jadi Muhibbin dari orang-orang Nahdiyin ini sudah diracuni untuk melawan kepada ulama-ulama Nusantara. Pasti itu sudah. Kalau memang saya harus datangkan Habib Ihsan sukses sekarang, insya Allah saya hadir dari Lobito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terserah saya. Nggak masalah. Sahabat muslim dimanapun berada, masih banyak kasus yang melecehkan terhadap Nahdlatul Ulama dari berbagai bidang. Maka dari itu, ucapan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus cabang Ansor Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang telah bersikap tegas untuk melindungi marwah Nahdlatul Ulama sehingga mengeluarkan surat edaran yang melarang Ansor Banser untuk menghadiri acara yang ada di dalamnya, yaitu acaranya seorang habib atau habaib semacam itu. Itu merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PC Ansor Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Sama juga dengan PCNO Wonogiri Soloraya yang telah bertindak tegas untuk tidak menghadiri, untuk tidak mengundang di acara-acara penting, tidak mengundang habaib. Ini adalah keputusan yang hebat. Karena apa? Habaib itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Justru habaib ini adalah keturunan Yahudi yang sangat rendah di hadapan orang-orang Islam, khususnya orang-orang Nahdiyin. Sahabat muslim dimanapun berada, setelah munculnya tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berdasarkan kitab nasab, kajian filologi, kajian ilmiah tes DNA menyatakan bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah melainkan keturunan Yahudi Askenazi, maka secara singkat para Nahdiyin yang ada di Indonesia ini merasa merdeka karena selama ini mental Nahdiyin telah dijajah ratusan tahun oleh habaib, ditakut-takuti karena mereka cucu Nabi, sehingga mereka habaib bertindak semena-mena kepada pribumi Nahdiyin di Indonesia. Dan pada hari ini 2024 bulan Juli merasa sudah merdeka semuanya, bahwa tahu mereka habaib itu bukan keturunan Nabi, dan juga mereka habaib itu adalah keturunan Yahudi Askenazi yang tidak perlu kita harus cium tangan atau menghormati mereka, kecuali hanya di dalam masalah ilmu. Kalau masalah ilmu kita ya tetap menghormati mereka itu sebagai ahli ilmu bila memang berilmu. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi